Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andian dari jurusan Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12170501444. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk sharing, untuk berdiskusi lewat video tentang etika publikasi dan juga penelitian. Jadi harapannya ketika teman-teman menilai ada sebuah kesalahan ataupun kekeliruan yang saya sampaikan, boleh teman-teman langsung koreksi di kolom komentar di bawah. Seperti yang teman-teman tahu, kalau dunia ilmiah ini didirikan di atas pilar integritas dan juga kepercayaan. Etika publikasi dan penelitian pun memainkan peran penting dalam menjaga pilar tersebut. Berbicara terkait etika, menurut KBBI itu etika merupakan keputusan berpikir, bersikap, bertindak yang seharusnya dan sesuai dengan kaidah moral seseorang. Nah, etika sendiri ini berkaitan dengan penilaian yang relatif. Jadi penilaiannya itu penilaian tentang buruk, baik, lebih baik, sebaik mungkin gitu. Serta bukan tentang salah dan benar. Lalu kalau kita kaitkan dengan etika peneliti, seorang peneliti itu kan memiliki kepakaran ya, yang diakui dalam suatu bidang keilmuan dan memiliki tugas untuk penelitian ilmiah dalam mencari sebuah kebenaran. Nah, peneliti pun dituntut untuk memiliki kreativitas untuk memunculkan pemahaman baru, kemampuan baru, temuan keilmuan dan juga kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmuwan ataupun peneliti berpegang pada nilai integritas, nilai-nilai kejujuran, dan keadilan, sehingga menjadi seseorang yang bertanggung jawab serta melihat sebuah masalah secara objektif tanpa ada kepentingan untuk menghindari bias dalam sebuah penelitian. Lalu, apa itu etika publikasi dan penelitian? Mungkin bisa yang dirangkum dan juga bisa yang disimpulkan kalau etika publikasi dan penelitian adalah seperangkat prinsip yang mengatur perilaku para peneliti dan penulis dalam proses publikasi ilmiah. Dan prinsip-prinsip ini yang memastikan bahwa penelitian dilakukan secara bertanggung jawab dan hasil penelitiannya itu dipublikasikan secara akurat dan transparan. Begitu. Lantas, mengapa etika penting? Yang pertama mungkin ya, untuk memastikan keandalan dan kredibilitas ilmu pengetahuan. Yang kedua itu untuk melindungi hak-hak para peneliti dan peserta penelitian. Lalu yang ketiga adalah untuk mencegah penipuan dan pelanggaran ilmiah. Dan yang terakhir adalah membangun penelitian yang bertanggung jawab dan terpercaya. Nah, kalau tadi disampaikan mungkin yang disampaikan adalah terkait prinsip-prinsip ya. Nah, di dalam etika pun ada di dalam etika publikasi dan ilmiah pun ada beberapa prinsip ya, yang harus pegang. Yang pertama adalah kejujuran dan integritas. Ini senantiasa disampaikan bahwa peneliti itu harus selalu jujur dan akurat dalam melaporkan hasil penelitian mereka. Lalu yang kedua adalah objektivitas. Jadi peneliti harus penelitian itu harus dilakukan secara objektif dan bebas. Maksudnya bebas dari bias gitu. Lalu yang ketiga adalah keaslian. Peneliti ini harus memastikan bahwa hasil penelitian mereka itu asli dan tidak plagiat. Selanjutnya adalah prinsip keterbukaan. Jadi maksudnya peneliti itu harus terbuka tentang metode penelitian mereka dan data yang mereka gunakan. Yang terakhir adalah keamanan dan kesejahteraan. Jadi peneliti pun harus bisa memastikan bahwa
penelitian mereka tidak membahayakan peserta penelitian. Dan dari etika tersebut ada pernyataan kode etik dalam publikasi ilmiah gitu. Dan pernyataan kode etik untuk semua pihak yang terlibat dalam proses publikasi jurnal ilmiah ini, diantaranya untuk pengelolanya, editor, mitra bestari, dan juga tentunya untuk penulis. Dan pernyataan kode etik ini mengacu kepada peraturan kepala LIPI nomor 5 tahun 2014 itu tentang kode etika publikasi ilmiah, yang pada intinya itu menjunjung 3 nilai etik dalam publikasi, yaitu kenetralan, yakni bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi. Yang kedua adalah keadilan, yakni memberikan hak kepengarangan kepada yang berhak sebagai pengarang atau penulis. Dan yang terakhir adalah kejujuran, yakni bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan juga plagiarisme, atau mungkin sering kita dengar atau kita kenal itu dengan singkatan DF2P. Nah, adapun pendukung etika peneliti dalam menjalankan perannya sebagai seorang peneliti itu ada 3 elemen pendukung etika gitu ya. Dan ini pun tertera dalam peraturan-peraturan gitu ya. Yang pertama itu terkait kode etika peneliti. Ini ada di Perkalipi nomor 6 tahun 2013, yang isinya itu, pada peraturan ini terdapat rambu-rambu etika sesuai dengan asas dan nilai keilmuan bagi seorang peneliti dengan 4 tanggung jawab. Yang pertama itu bertanggung jawab terhadap proses penelitian yang memenuhi baku ilmiah. Yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap hasil penelitian untuk memajukan ilmu sebagai landasan kesejahteraan manusia. Yang ketiga itu adalah bertanggung jawab kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan peneliti tersebut. Dan itu pun menjadi bagian peningkatan peradaban manusia. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan penelitian. Nah, di Perkalipi ini pun nomor 8 tahun 2013 itu membahas terkait clearance. Clearance itu clearance etik ya, merupakan instrumen untuk mengukur keberterimaan secara etika. Jadi suatu rangkaian sebuah penelitian dan kelayakan isi publikasi ilmiah. Hal ini sebagai bentuk pencegahan di awal sebelum persoalan etika terjadi. Selain itu, pedoman ini terkait pada nilai moral pada pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Nah, kalau tadi kita berbicara terkait definisi, sekarang kita masuk ke acuan clearance-nya. Jadi acuan clearance etika itu berdasar pada Perkalipi tadi ya. Jadi kode etika dalam penelitian ini membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah yang bermanfaat. Dan peneliti ini memiliki kode etik di mana wajib menjelaskan fenomena atau fakta sesuai dengan apa adanya, serta dilarang memanipulasi data dengan tujuan apapun. Hal tersebut melibatkan ketetapan hati ya, yang harus dimiliki seorang peneliti agar bebas dari keberpihakan terhadap salah satu golongan manapun lah, yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Nah, proses pencarian kebenaran ilmiah harus menjunjung tinggi sikap ilmiah. Seperti yang kita tahu ya, sikap ilmiah itu ada kritis, logis, dan empiris. Kritis adalah pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji,
logis itu memiliki landasan berpikir yang masuk akal, dan empiris itu memiliki bukti nyata dan absah. Gitu. Mungkin sekian sharing dan juga diskusi lewat video ini dari Yandi pribadi, menyampaikan permohonan maaf bila mana terdapat kekeliruan dan juga kesalahan dalam penyampaian diskusi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.